Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berbaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kalian akan diajar oleh Ibu. Nah, perkenalkan nama Ibu Arlin Ar-Rohmah. Nah, pada saat ini Ibu mengampu pelajaran fikih kelas 7 ya. Ini kelas 7 apa ya? Kelas 7B, Bu. Oh iya, kelas 7B. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka bukunya terlebih dahulu. Di situ dibuka pada bab Toharoh, halaman 2 ya. Diperhatikan gambarnya di situ ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang udah dibuka bukunya anak-anak. Sudah, Bu. Nah, bisa dilihat di situ gambar apa anak-anak? Coba Ya. Mbak Dina, gambar apa? Itu gambar berwudu, Bu. Nah, betul. Selain pengamatan seorang anak berwudu, selain itu apa? Coba. Ini, Bu, ini syarat untuk melaksanakan ibadah itu salah satunya berwudu, Bu. Nah, betul. Nah, jadi syarat untuk melaksanakan ibadah itu, ibadah sholat salah satunya yaitu berwudu. Berwudu dengan air yang mensucikan. Kemudian yang kedua itu gambar apa? Anak-anak mandi, Bu. Nah, betul. Gambar anak-anak sedang mandi ya. Jadi mandi itu adalah salah satu bentuk dari bersuci. Bersuci dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga itu gambar apa? Ayo coba sebutkan salah satu. Aduh, Bu, saya kurang tahu, Bu, tapi itu ada pesawatnya, Bu. Nah, jadi bisa dilihat di situ ya. Jadi ada seseorang sedang tayamum. Jadi selain kita berwudu dengan air, bisa juga dengan tayamum. Dengan cara menggunakan debu tadi. Terus yang terakhir itu ada apa coba gambarnya? Boleh dibacakan? Itu tulisan yang berbunyi bahwa sholat tidak bersuci, ibadahnya tidak diterima, Bu. Betul. Jadi tulisan di situ yaitu sholat tidak bersuci, amal ibadahnya tidak diterima. Jadi bersuci itu merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan sholat dan ibadah. Nah, yang selanjutnya langsung aja kita masuk dalam bab toharoh. Nah, toharoh itu kalau dalam bahasa Arabnya berarti bersuci atau bersih. Nah, kalau dalam istilahnya bersuci dari hadas dan najis. Nah, bersuci dari hadas dan najis ini meliputi mensucikan badan, pakaian, terus tempat dan lingkungan. Nah, dapat dilihat di buku kalian masing-masing. Di situ terdapat beberapa dalil ya, yang salah satunya dalil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, yang selanjutnya ada dalil dari Quran surah Al-Muddatsir ayat 4 sampai 5 yang berbunyi wasiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, yang artinya dan pakaianmu bersihkanlah dan tinggalkanlah perbuatan dosa. Nah, yang selanjutnya ada hadis Rawahul Muslim dan Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya kebersihan itu sebagian dari Man. ya, betul. Nah, yang selanjutnya yaitu najis. Nah, najis ini dalam bahasa Arab artinya kotoran. Nah, kalau menurut istilah itu adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah kita. Kemudian najis itu dibagi menjadi 3, yaitu ada najis mughalladzah, mutawasitoh, dan yang terakhir adalah mughaladoh. Nah, ada yang tahu najis mughalladzah itu najis yang seperti apa?
Najis mukhafafah itu najis ringan bukan ya Bu ya? Nah, iya betul. Nah, najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Nah, yang belum makan selain air ASI ibu. Nah, tata cara mensucikannya itu dengan cara memercikan atau mengusap air suci tadi ke bagian yang terkena najis. Nah, yang kedua ada najis mutawasitoh, yaitu najis yang apa? Sedang Bu. Betul. Jadi najis mutawasitoh ini najis yang sedang atau di tengah-tengahnya. Nah, najis yang termasuk najis mutawasitoh ini adalah najis yang contohnya seperti apa? Seperti apa? Betul. Contohnya yaitu darah, nanah, kemudian muntahan, kotoran manusia atau binatang. Nah, najis mutawasitoh ini dibagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan ainiyah. Nah, najis hukmiyah ini adalah najis yang tidak berbentuk atau nggak ada bentuknya seperti bau, warna. Nah, contohnya itu kayak misalkan kita terkena air kencing di pakaian tapi air kencingnya itu sudah hilang. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara mengalirkan air pada bagian yang terkena najis tadi. Nah, kemudian yang kedua yaitu najis ainiyah. Nah, najis ini yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, cara menghilangkan najis ainiyah ini dengan cara membuang dan menggosokkan sampai bersih di bagian yang terkena tadi hingga warna, zat dan baunya itu hilang. Kemudian yang ketiga ada najis mughaladhah. Nah, najis mughaladhah ini adalah termasuk najis yang berat. Nah, biasanya najis ini tuh bersumber dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya itu melalui beberapa tahap, yaitu salah satunya dengan membasuh air sebanyak 7 kali, kemudian diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, yang selanjutnya ada hadas. Nah, hadas ini kalau dalam bahasa Arab yaitu artinya suatu peristiwa tidak suci atau kotoran. Nah, kalau dalam istilahnya yaitu seseorang dalam keadaan tidak suci sehingga menjadikannya itu dalam melakukan ibadah tidak sah. Kemudian hadas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas kecil itu keadaan di mana seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mensucikan diri dengan berwudu. Kemudian ada hal-hal yang menyebabkan hadas kecil ini, yaitu karena keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Kemudian hilangnya akal, sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Kemudian yang terakhir itu ada ketika kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan atau jari itu kita juga batal dan harus mensucikan diri lagi dengan cara berwudu. Nah, kemudian ada hadas besar. Nah, hadas besar ini adalah di mana keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia suci maka ia harus mandi besar. Kalau apabila tidak ada air maka bisa digantikan dengan tayamum. Terdapat beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang ini menjadi hadas besar, yaitu salah satunya ketika dua orang bersetubuh kemudian keluar air mani ketika mimpi basah atau yang lain, kemudian haid, nifas, dan wiladah Bu. Nah, iya betul, wiladah. Nah, sekarang materinya udah selesai nih. Ada yang mau ditanyain? Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah paham Bu, insya Allah. Belum ada yang ditanyakan. Ya, terima kasih waktunya untuk hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.